patah-patah nggak suaranya? Patah-patah nggak ini? Iya, kenapa? Apa di wifi nya? Ini patah-patah gitu. Oke, biar lama-lama langsung share screen aja ya. Kamera di alamat nih. Udah muncul belum? Gimana udah muncul? Ya, Oke, ini sedikit mengulang dari paling basic banget. Karena istilahnya ada yang baru, ada yang udah lama juga. Ini pengenalan untuk dunia saham, introduction. Nah, ini sedikit mengulang. Pengertian dari saham, saham itu apa? Saham itu istilahnya kayak bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau enggak kayak kita sebagai pemilik modalnya gitu. Nah, ini untuk mendapatkan dividen atau enggak capital gain, kita juga berhak untuk mengikuti yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kenapa sih harus investasi di saham gitu kan? Karena orang-orang terkaya atau orang-orang kaya di dunia, mau dimanapun gitu ya, negara manapun, biasanya memiliki saham untuk investasi. Kalau untuk yang trading biasanya jarang sih, kecuali full time trader ya. Nah, ini tujuannya tadi untuk mendapatkan capital gain sama dividen. Terus pemegang saham itu sebenarnya siapa sih? Bisa siapa aja gitu kan ya, syaratnya apa? Yang pasti dia harus sudah punya KTP, NPWP, ada rekening bank, sama RDN atau rekening dana nasabah. Nah, ini bisa dibuka dari sekuritas, bisa dari kantor terdekat, atau bisa buka dari online juga gitu kan. Nah, gimana cara saham itu bekerja? Ya, istilahnya kita beli saham dari harga yang lebih murah dan kita jual di harga yang lebih mahal. Maka itu akan mendapatkan selisih harga yaitu capital gain atau nggak profit. Kalaupun misalkan jadi investor, kita bisa hold untuk jangka panjang atau enggak misalkan mau dapat dividen doang ya kita bisa jadi dividen hunter tinggal beli sebelum XD sama Gomdet. Nah, pas udah dapat dividen kita bisa cabut juga gitu. Terus untuk benefit sama resikonya nih. Kalau untuk benefitnya sendiri itu kan profit tadi ya atau nggak capital gain, kita beli harganya lebih murah untuk jual lebih mahal, yaitu istilahnya buy on weakness atau buy on support, sell on resistance. Atau kalau misalnya kita mau beli mahal jual lebih mahal, itu bisa buy on breakout atau ya buy on breakout atau retest support gitu kan. Nah, kita jual lagi di next resistance-nya. Terus atau nggak tadi untuk mendapatkan dividen, dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan setiap tahunnya kepada si investornya itu sendiri. Bisa juga seperti kayak plastik ya, maksudnya plastik itu jadi misalkan gua ada investasi saham nih, kayaknya zaman sekarang tuh orang ngerasa wah gitu dengan investasi saham gitu kan. Sedangkan untuk resikonya sendiri yaitu loss atau nyangkut. Nah, kalau misalnya nyangkut itu istilahnya kayak misalnya kita beli mau beli di support, ternyata dia breakdown support atau kayak kita beli di harga atas tiba-tiba harganya turun gitu kan. Kalau misalkan kita masih hold itu akan menjadi namanya floating loss atau nyangkut. Kalau misalkan kita udah jual ya jual rugi istilahnya cut loss gitu kan. Ada resiko kedua itu ya sahamnya disuspend. Biasanya dia kena UMA dulu, habis kena UMA misalkan sahamnya masih bergeraknya volatil, baru akan disuspend sama BI. Biasanya ini bisa beberapa hari gitu ya, atau bisa berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, kalau misalnya udah disuspend, otomatis nggak bisa transaksi, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Bahkan resiko yang terburuknya itu adalah delisting. Delisting itu biasanya perusahaannya bangkrut kalau misalkan dia punya hutang atau enggak bermasalah gitu ya. Nah, resiko terburuknya kalau misalnya delistingnya uang kita nggak bakal bisa balik, tapi bisa dijual gitu kan. Udah nggak bisa diselamatin aja intinya. Nah, kalau misalnya untuk jenis-jenis saham itu sama analisanya, kita kan patokannya dari indeks ini ya, IHSG, indeks harga saham gabungan, bukan indeks harga saham gorengan ya. Kalau di TradingView namanya Composite Index. Jadi barangkali yang pengen cari-cari gitu kan di TradingView namanya ini. Nah, dari saham itu sendiri dibagi 3 kategori. Yang pertama ada Fastliner atau Blue Chip. Dia dengan market kapitalnya di atas 20 triliun. Kita bisa lihat dari aplikasi RTI atau dari TradingView juga bisa.
Nah, ini kayak contohnya ada BBCA, BBRI, ASI, Telkom, dan biasanya mereka rutin bagi dividen ya. Harganya juga bisa dibilang lumayan mahal biasanya. Kalau untuk second liner itu market kapitalnya biasanya kurang dari 20 triliun. Ini contoh misalkan kayak Antam, BRIS, KF, KLBF gitu. Nah, kalau misalkan untuk third liner itu biasanya udah yang hitungannya market kapitalnya kecil, nggak nyampe 20 triliun gitu ya. Ya nggak nyampe 10 triliun juga biasanya. Ini contoh kayak ada WMU, Toys, Stop, Stroke gitu kan. Nah, terus untuk analisa sendiri, sebenarnya analisa yang diakuin itu ada dua, yaitu fundamental basicnya sama kedua adalah analisa teknikal. Untuk bandarmologi sendiri sebenarnya hanya ada di Indonesia kalau maksud yang info yang saya baca gitu ya. Karena di market US sendiri nggak bisa pakai bandarmologi. Nah, kalau misalnya untuk sekuritas sendiri atau broker, contoh ya ada Ajaib, ada iPod, Merah Asset, Mandiri Sekuritas. Terus untuk toolsnya sendiri itu ada RTI Business, itu wajib di download dari handphone ya. Ada TradingView, bisa download dari handphone atau enggak dari websitenya juga pakai komputer. Ada aplikasi juga namanya Akses KSEI, itu juga berguna, kita bisa download juga untuk di handphone. Dan yang terakhir itu web dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Istilah-istilah ini sebenarnya ada banyak banget, kita pasti udah mengenal ya bagi yang udah lama. Kalau untuk kamusnya sendiri saya lagi bikin satu persatu, nanti mau dibagiin dalam bentuk foto atau gambar. Nanti untuk project selanjutnya bakal saya share ke channel riset saham gitu kan. Ini bisa dibaca, kalau misalnya mau di screenshot atau mau di recording juga nggak apa-apa. Terus, nah cara screening untuk emiten saham itu gimana maksudnya ya caranya? Ya kita bisa buka aplikasi RTI Bisnis, kita cari nama emitennya, klik manual, atau enggak kita bisa cari urutin dari per kategori, kita bikin sendiri watchlistnya. Kita bisa lihat juga top gainer, top loser, sama misalnya per hari, per minggu, per tahun gitu kan. Kalau misalkan kita mau cari cek fundamentalnya bisa dari akses KSI atau enggak BI websitenya. Terus kita buka aplikasi TradingView atau enggak websitenya sendiri. Kita bisa ngurutin juga nanti di sana kalau kita klik lebih detailnya, itu nggak cuma bisa buka chart doang ya, tapi kita juga bisa nge-screening dari market capital terbesar terkecil, dari yang paling volatil gitu kan, based on frekuensi gitu kan bisa. Terus kalau misalnya memang kita dengar nih, kira-kira saham apa nih yang lagi ramai dibicarain sama orang-orang, biasanya itu apakah yang lagi digoreng, apakah emang mau ada info-info kayak IPO atau rights issue atau apa gitu. Nah itu bisa diperhatikan juga untuk watchlist. Terus untuk analisa chart ya ini kita pakai technical, yaitu bisa pakai TradingView. Ada juga yang lain kayak investing.com atau yang lain, tapi cuman nggak di ini ya, nggak digunain. Nah untuk yang bandarmologi sendiri biasanya pakai broker summary, bisa dari handphone atau bisa dari aplikasi dari HP kalau misalnya memang dia tersedia. Cek kode broker, kita cek juga per nama-nama sahamnya, per emitennya gitu kan. Siapa aja yang lihat, atau enggak bisa juga dari RTI bisnis. Cuman RTI itu kita cuma bisa lihat tabelnya doang kan, nggak sampai detail banget lah. Ada average, ada brokernya siapa aja gitu kan, dari kapan per kapan. Nah ini sih sebenarnya untuk sesi yang pengenalan simpel banget ya. Ada yang mau nanya nggak kira-kira di bagian dasar ini sebelum lanjut ke materi berikutnya? Aku Itu mau tanya ya. gimana contoh salah satu trading plan tuh? Oh, kalau trading plan nanti di sesi berikutnya sih sebenarnya. Cuma misalkan kita kan bisa fokus Oh untuk siap. pengenalan dulu. Kalau cara trading, maksudnya cara trading plannya gitu kan? Cara bikin trading plannya Iya, kan? Oke, siap nggak siap apa-apa. siap. Itu habis ini. Yang lainnya gimana? Ini kita basic-basic dulu. Dari misalkan kayak pengertian istilah atau yang lainnya gitu. Atau mungkin ada yang bingung cara penggunaan RTI atau yang lain gitu kan? Saya kok Ya. yang Uma itu loh kok yang Oh, Uma masih bingung. Ah, Nah, Uma itu contoh gini ya. Misalkan ada waktu itu saham apa ya, yang Becip kalau nggak salah. Ya, Becip waktu itu, yang waktu berapa bulan yang lalu gitu kan. Waktu dia digoreng sama si Belvin itu, eh, dia pergerakannya tuh bener-bener naik turunnya tuh bener-bener dalam sehari bisa naik 2 kali 3 kali gitu kan. Naikin tinggi, turunnya cepat gitu kan. Atau enggak dalam waktu beberapa hari atau nggak sampai seminggu dia naiknya misalkan arah gitu sampai 3 kali aja arah 25%, 25%, 25% gitu kan. Nah itu bisa dipantau sama BI juga. Kecuali kalau misalnya posisinya itu dia habis stock split gitu kan, kayak contoh saham Yellow kemarin, sebelum stock split dia udah digoreng arah terus tiba-tiba langsung ARB, yang sebelum stock split atau sesudah kalau nggak salah. Nah itu beda cerita, masih lebih aman. Atau nggak kayak waktu itu saham apalagi ILS atau apa ya, yang sampai arah sampai 3 hari itu, yang waktu ditandain BI harganya cuma 10% kalau arah, terus pas sudah lepas itu jadi 35% karena di harganya di bawah. Oke, kalau untuk harga yang misalkan di bawah 200 perak gitu ya untuk si sahamnya, kalau misalkan ARA itu 35%.
Sedangkan bagi yang udah lewatin harga 200 perak, itu arahnya cuma 25%, bukan 35% lagi. Nah, itu salah satu ini juga yang nggak diterangin di sini. Nah, kalau misalnya udah kena UMA, resikonya kalau misalkan emang masih pergerakan yang volatil, ya kemungkinan besar bakal disuspend. Dan disuspend itu pas hari hanya, bukan dari kemarin. Misalkan besok mau disuspend ya saham ini, nah itu nggak bakal ada info. Misalkan hari ini kena UMA, terus 2 hari, 3 hari, kok nggak ada info gitu kan. Kita pas besoknya kita buka market, loh, kok tiba-tiba saham saya ini ya nggak bisa gerak, udah jam 9. Tapi tiba-tiba ini nih, nggak ada apa namanya, kok di artinya diem aja gitu, nggak ada pergerakan gitu kan, tandanya warna kuning gitu. Kalau kita lihat di trading view juga, itu istilahnya nggak ada ini juga ya, kayak strip doang gitu kalau misalnya kita lihat di trading view. Nah itu resikonya kalau misalnya disuspend biasanya bisa 1 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, atau kalau misalnya udah parah banget kayak di CII itu bisa sampai hampir 3 bulanan kalau nggak salah. Itu untuk UMA. Tapi ada potensi delisting kok. Kalau sampai delisting langsung delisting nggak mungkin sih biasanya. Kalau misalnya yang delisting itu emang udah parah banget, ya misalkan kalau emang dianya itu sampai punya utang itu kan numpuk. Nah contoh kayak misalkan saham apa yang Garuda itu loh, saya lupa nama kodenya apa emitennya. Itu juga itu Dia. resiko sih sebenarnya. Karena dia udah selain numpuk utang terus udah ditandain sama BI udah lama gitu kan. Sampai udah disuspend pun dia masih bermasalah gitu kan. Nah itu resiko delisting sih. Jadi lebih baik ya kalau misalkan emang nemu saham yang ada ditandain notasi keuangan dari BI, contoh ada huruf Y, ada huruf X, atau yang lainnya N atau apa gitu. Nah itu ada pengertiannya sendiri masing-masing. Itu bisa cek di Google, apa di Google. Kalau misalkan kita untuk scalping doang masih aman, tapi kalau misalkan kita benar-benar pengen nekat masuk untuk jangka panjang itu sama sekali nggak disaranin sih kalau menurut saya. Yang lain gimana? Ceknya itu di apa ya kok? Di BI bisa atau enggak dari Google juga bisa, tinggal cari aja notasi keuangan BI, nanti muncul dari Google itu, ada yang dari BI-nya, ada yang apa dari mana gitu kan, macam sih. Kalau nemu saham yang ditandain lebih baik saya menghindari sih kalau untuk invest ya. Kalau misalnya mau trading ya scalping nggak masalah, tapi harus keluar masuk di hari yang sama, jangan nginep. Oh, siap, makasih kok. Yo, ini Kalau untuk yang reversal stock itu, oh reverse stock. Reverse stock itu reverse stock split-nya ya. Ada dua ya nih, kok. ada stock split sama reverse stock. Nah kalau misalkan stock split sendiri itu contoh kayak misalkan BBCA nih, dia kan harganya udah 30 ribuan waktu itu kan. Kalau misalnya dia istilahnya stock splitnya 5/1, nah berarti dibagi 5. Jadi satunya kan istilahnya dibagi 5, 30 ribu berapa tuh? 6 ribuan kan, misalkan let's say gitu ya. Tapi kalau misalkan emang reverse stock, nah reverse stock itu justru sebenarnya bahaya sih. Karena istilahnya biasanya setelah reverse stock itu malah pada turun harganya. Contohnya misalkan BPCAD kebalikannya. Sekarang harga misalkan 6 ribu. Dia reverse stock, misalkan 1/5 gitu kan. Ya otomatis dia tinggal dikali 5, maka harganya akan menjadi 30 ribu. Contoh misalkan kayak saham yang harganya di atas 50 tapi nggak nyampe 100, nah itu resiko untuk reverse stock. Biasanya kalau misalkan penyebabnya sendiri, kalau nggak salah emang karena ada apa sih namanya kayak project dari pemerintahan atau dari perusahaannya, atau nggak juga supaya laku di perdagangan gitu. Cuma resikonya sendiri ya bakalan makin turun. Karena kalau misalkan emang dia udah sepi, terus dia di reverse stock, malah makin gak diminatin sebenarnya. Kayak demi keuntungan sendiri sih untuk perusahaan itu sendiri. Itu untuk reverse stock. Nanti ada gambarnya juga di channel, udah pernah ada penjelasan apa itu reverse stock sama stock split. Nanti tak share ulang deh. Yang lain gimana? Oke, kok siap, makasih kok. Oke. Nah, ini sebelumnya ngelanjutin materi yang minggu lalu. Minggu lalu tuh sebenarnya udah lumayan banyak juga materinya gitu kan. Nanti per Januari, udah di tahun 2022 saya bikin schedule, udah ada materi benar-benar bisa minggu ini materinya apa nih, minggu ini apa gitu. Nah, nanti tinggal berkelanjutan aja, udah ada schedule-nya. Jadi untuk sementara kita pakai belajar yang Fibonacci dulu, lanjutin yang minggu lalu ya. Dan ini juga Fibonacci itu penting istilahnya. Nanti habis dari Fibonacci harusnya untuk minggu depan belajar ke Elite Wave. Nanti diusahakan untuk materinya, masih belum diproses. Oke, untuk Fibonacci. Fibonacci sendiri itu kan dipakai untuk analisa teknikal. Untuk bandarmologi masih nggak begitu ini sih ya, lebih ke teknikalnya. Fundamental juga nggak dipakai. Pokoknya fokus Fibonacci itu digunakan untuk analisa teknikal. Nah, Fibonacci itu sendiri sebenarnya ditemuin itu dari orang Italia pada abad ke-12. Dia ada angka-angka itu sendiri kan. Nah, ada angka penting
atau enggak itu istilahnya angka rasionya sendiri yang disebut dalam bahasa Inggrisnya namanya golden ratio. Saya kan sering bilang di channel gitu kan, golden ratio. Terus setiap proporsi perhitungan dari Fibonacci itu sendiri selalu tepat dan relate dengan fenomena alam. Contohnya dengan struktur tubuh manusia, yaitu molekul DNA, location stream. Maksudnya gimana dengan tubuh manusia? Nah, contoh nih, misalkan kita ukur jarak panjang dari jari gitu ya. Kemudian kita bandingin nih dengan lekuk jarinya gitu kan. Itu ketemu sekitar 1,618 untuk panjang totalnya. Terus juga untuk tinggi badan nih, jarak dari pusar ke telapak kaki, maka hasilnya adalah 1,618. Jadi misalkan dari pusar ke kaki itu 1 meter, nah dari pusar ke kepala itu, ujung kepala istilahnya 0,618 cm gitu. Itu percaya nggak percaya tapi udah ilmu pasti. Terus juga misalkan kita bandingin pundak ujung dari pundak ke ujung jari dengan panjang siku ke ujung jarinya, maka hasilnya juga sama, adalah 1,618. Seperti contoh di gambar yang orang ini ya, di sebelah kanan. Atau enggak misalkan panjang dari dari pinggang ke kaki dengan panjang lutut ke kaki. Nah, itu juga sama, 1,618. Ini untuk semua perbandingan juga ukuran tubuh adalah 1,618. Kalau misalkan iseng-iseng ya silahkan ukur sendiri aja. Nah, ini ada angka-angka, itu penting banget ya, dan ini pasti sama istilahnya, nggak mungkin berbeda-beda. Kalau ini saya angka aslinya, ada juga yang dalam bentuk persentase, cuma saya nggak pernah pakai, malah bingung lihatnya. Mulai dari angka 0, itu kan ada artinya, itu maksudnya gimana sih? Nah, yang pertama kita untuk mengetahui nih, cara support sama resistance yang di Fibonacci itu sendiri. Atau enggak, kayak misalnya kita mau kira-kira bakal beli di harga berapa ya bagusnya, atau enggak buat jual di targetnya di berapa gitu kan. Nah, ini bisa jadi patokan support sama resistance, dan itu pasti setiap harinya bakal diupdate. Karena pergerakan saham gitu kan, nggak mungkin kita pakai target yang sama-sama terus. Nah, untuk angka 0 sendiri, itu maksudnya adalah reversal atau ada pembalikan arah. Untuk angka 0,382, itu kemungkinannya kecil. Misalkan mantul nih dari 0,382, nah itu kemungkinannya masih bisa di breakout atau nggak di breakdown. Kalau dari angka 0,5, itu biasanya angka-angka sideways tuh, lagi di area konsolidasi. Terus yang paling penting ini 0,618, yaitu angka golden ratio atau angka bagusnya. Ini adalah angka terkuat dari Fibonacci itu sendiri. Istilahnya udah kayak support terkuat lah atau nggak resistance terkuat gitu kan. Next ada 0,786, yaitu strong uptrend. Menandakan kalau misalnya dia udah nge-breakout di 0,618, maka akan menuju ke area 0,786, yaitu area strong uptrendnya. Terus lewatin lagi ke angka 1, sama reversal lagi. Kalau misalnya memang istilahnya dia udah habis reversal, next lagi ke angka 1,168 dan seterusnya. Ini kalau misalnya ditotalin untuk angkanya sendiri, ini berarti ada dapat 7 angka ini ya, 1, 3, 4, 5, 7, ada 7 angka nih. Ini angka-angka penting. Nah, sekarang kita belajar gimana cara istilahnya tarik Fibonacci. Kan Fibonacci itu ada dua macam sebenarnya, maksudnya cara penggunaannya. Ada pada saat fase uptrend, ada pada saat downtrend. Cara untuk koreksi sementara pada angka trendnya, kita pakai Fibonacci ini sendiri, kira-kira angkanya bakal kemana gitu harganya kan. Di sini juga ada keterangannya ya, cara chart uptrend gitu, kalau misalnya dari 0 ke berapa gitu, tapi ini masih belum ada penjelasan banget sih. Next. Oke. Di sini ada yang uptrend dulu ya. Uptrend itu istilahnya kan lagi bergerak naik nih. Nah, otomatis kita tariknya itu dari kiri ke kanan. Itu udah wajib banget, nggak boleh dari kanan ke kiri ya, tapi dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena market itu kan bergeraknya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri kan. Nah, kalau untuk uptrend, itu kan misalnya naik. Berarti otomatis kita tariknya itu dari bawah ke atas, atau nggak dari swing low ke swing high. Ini untuk yang jangka panjang, dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, ini akan muncul untuk jangka panjangnya. Biasanya kalau yang jangka panjang kayak gini, untuk yang investasi jangka panjang. Kalau misalkan untuk trading, pasti akan berbeda lagi caranya, cara penarikannya. Atau misalnya kita lihat di sini, kalau misalkan pakai persentase, nah ini berarti cariknya itu dari angka 0% ke 100%, yaitu dari paling rendah ke paling tertinggi. Tapi ini contoh cuma dari, bukan pakai persentase ya, tapi dari angka-angka Fibonacci itu sendiri. Kalau misalkan untuk downtrend, itu kebalikannya. Ya namanya juga downtrend, dari atas ke bawah kan. Nah kita tarik dari atas ke bawah, atau dari swing high terakhir, yaitu sini, ke swing low terakhirnya. Misalkan ini masih belum ada, let's say gitu kan ya. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, kita mau tahu nih, kira-kira kalau misalkan dia lanjut koreksi, dia bakal lanjut kemana? Penurunannya gitu kan, atau kenaikannya. Kalau misalkan dia naik, dia bakal kemana?
Kalau misalnya kita tarik panjang, itu bakal ketemu. Ini ibaratnya kayak supportnya di sini nih. Ini support, yang ini adalah resistance-nya. Jadi kalau misalnya mau untuk jangka panjang investasi, lebih baik kita tarik si Fibonacci ini dari ujung ke ujung. Kecuali kalau untuk trading, kayak scalping atau day trading, kayak yang saya share di channel, nah itu untuk jangka pendek. Jadi harus diubah setiap harinya. Nggak bisa misalkan kita hari ini masih sama kayak kemarin gitu kan. Kecuali kalau memang pergerakannya masih sideways gitu, masih pakai yang sama. Nah, kalau misalnya dia ternyata udah ada breakout atau breakdown, otomatis harus diupdate lagi untuk si Fibonacci itu sendiri. Nah, kalau tadi kan namanya Fibonacci retracement ya, yang paling sering digunain. Ini yang kedua, ada Fibonacci extension. Ini juga sama tujuannya untuk menentukan area TP, kira-kira mau dibawa kemana targetnya gitu kan. Cara nariknya juga sebenarnya sih sama. Istilahnya cara penggunaannya gitu ya. Cuman ini pakai yang berwarna gitu kan. Masih sama juga sih. Nah, ini ada yang agak unik, namanya Fibonacci time, yaitu indikator subjektif untuk akurasinya tapi rendah ya akurasinya. Ya misalkan kita mau cari jangka waktu nih kira-kira bakal ini kan berapa lama gitu kan. Ini kalau misalnya ada keterangan juga periode di atas 8 itu lebih akurat, atau enggak 1 sampai 5 itu masih belum akurat lah gitu tingkat akurasinya. Nah, kalau untuk time zone sendiri nggak peduli dengan pergerakan harga tapi lebih fokus ke reversal dan tren lanjutannya. Nah, kalau misalnya untuk buat channel, trend atau cari key levelnya yaitu tarik dari swing high ke swing high lagi. Kayak gini contohnya. Swing high ke swing high yang lebih tingginya lagi. Gitu loh. Ini juga ada yang unik tapi jarang banget digunain. Itu kita nggak harus digunain juga, cuma kita cuma ngebahas doang secara teorinya. Ini namanya Fibonacci Circle. Ini juga macam-macam ya, ada kayak support resistance juga. Intinya sih sama untuk mencari support resistance. Terus ini biasanya itu ketika harga tetap berada di atas lingkaran yang lebih tinggi. Dan jika lingkarannya lebih tinggi kemudian ditebus, maka dia akan harga umum itu jatuh ke lingkaran bawah yang tadi itu istilahnya. Maka menjadi supportnya. Ini adalah resistance-nya. Yang tadinya resistance, kalau misalkan dia keluar lagi, maka otomatis akan menjadi supportnya. Karena kalau misalkan harganya lagi di bawah nih, kalau misalkan di breakdown, yang tadinya support bakal jadi resistance kan. Tapi kalau misalkan dia di breakout, yang tadinya resistance akan menjadi support. Begitu seterusnya. Intinya sih mirip-mirip. Cara tariknya juga ini istilahnya dari swing low ke swing high juga. Caranya sama. Cuma pasti agak pusing sih kalau bagi yang nggak terbiasa. Oke, next ada Fibonacci time trend based, yaitu memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan direct dari Fibonacci-nya sendiri, yaitu pada sumbu periode tertentu dan indikator subjektif, tapi ini akurasinya juga rendah. Ini nggak peduli untuk pergerakan harga, tapi fokus juga untuk reversal sama tren lanjutannya. Buat channel, trend atau key level, yaitu tarik dari swing high ke swing high-nya. Ya ini misalkan swing high, yang ini dari paling kiri swing high, ditarik ke kanan ke swing high-nya lagi. Ini bakal muncul kayak gini, tapi ini belum pernah nemu sih ada yang gunain ini gitu. Terus ada juga ini Fibonacci Ganfan, itu kombinasi bentuknya kotak ya. Dia kotak gen dengan menggunakan Fibonacci, yaitu tarik dari swing low ke swing high juga untuk uptrend. Ingat kalau uptrend itu dari bawah ke atas, dari swing low ke swing high. Kalau misalkan downtrend, maka dari swing high ke swing low, atau dari atas ke bawah, dan yang pasti harus dari kiri ke kanan, nggak boleh dari kanan ke kiri karena market bergeraknya dari kiri ke kanan. So far sih untuk penjelasan Fibonacci sekian. Ini istilahnya dari banyak-banyaknya Fibonacci yang perlu kita pelajari, yang pasti kita pakai setiap harinya, yaitu yang ini, ke Fibonacci retracement. Ini udah pasti semua orang pakai. Tinggal istilahnya kita terserah mau dibikin warna-warni kayak gini, atau misalkan kayak saya sendiri cuma pakai 2 warna, ada yang warna merah sama biru gitu kan, itu terserah. So far untuk materi hari ini pengenalan sama Fibonacci. Untuk Fibonacci ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau bingung atau gimana? Kalau trading itu biasanya nariknya berapa hari tuh? Berapa hari? Maksudnya kalau misalnya kita nggak nentuin dari harinya sih, tapi dari
yaitu patokannya dari swing low ke swing high sama swing high ke swing low. Pokoknya kita cari aja titik dia swing low-nya di mana, atau dari test supportnya atau nggak di rejection-nya gitu kan, atau di area support atau di area after breakout gitu. Begitu aja sih cara tariknya. Nanti abis ini kita praktek di di chartnya langsung dari trading view. Untuk yang lainnya gimana? Ada yang mau nanya lagi yang lain? Kamu nanya tuh. Ya. Oh ya, aku. Di kayak 2 Fibonacci itu ya. Betul. Nah, itu maksudnya gimana ya kok? Makasih kok. Oke. Kenapa ada Fibonacci? Kalau saya pribadi, saya pakai 2 penggabungan antara untuk yang uptrend dengan yang downtrend, yaitu yang ini. Nah, saya pakai kedua-duanya untuk menemukan titik temu. Nah, titik temu itu akan menjadi support yang kuat atau resistance yang kuat. Makanya istilahnya kalau misalnya saya bilang target buy, kenapa bisa target buy ya karena dia mantul dari area situ misalkan. Terus kalau misalkan taking profit, ya itu tadi ketemu nanti kalau misalnya kita gabungin, kalau cuma pakai satu kita mungkin agak kayak kurang gimana gitu. Istilahnya masih kadang kurang akurat lah. Nah, kalau misalnya kita pakainya 2, itu kemungkinan besar bakalan akurat sebenarnya. Ataupun misalkan dia ternyata nggak hit area area Fibonacci. Nah, kita bisa lihat kenapa. Contoh tadi dari air itu dia naik ke atas, tapi dia cuma buat nutup gap karena dia begitu open price dia langsung gap, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalkan ternyata nggak ada gap nih, kok bisa nggak nyampe Fibonacci gitu? Kita lihat histori sebelumnya. Oh, mungkin ternyata ada dead cross, ada golden cross dari si moving average-nya itu sendiri. Nah, kita harus tahu juga. Makanya istilahnya yang namanya indikator, terus juga Fibonacci itu saling melengkapi sama candlestick. Dan perlu diingat untuk Fibonacci ini itu adalah tools ya, bukan sebagai indikator. Jadi kalau orang bilang pakai indikator Fibonacci, sebenarnya itu salah. Karena Fibonacci itu sendiri bukan indikator. Dan indikator itu adalah kayak tools tambahan. Nah, sedangkan untuk Fibonacci itu dia udah ada di trading view sendiri. Dari bukan sebagai ini ya, bukan sebagai indikator gitu. Gimana, ada lagi yang lainnya? Sebelum kita masuk ke praktek. Kok Ya, untuk penarikan Fibonacci kalau sudah ATH gitu kita bisa tarik dari ATH sebelumnya nggak kok? Dari nggak usah. Kalau misalkan dari all time high sebelumnya mungkin agak long term banget sih sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau kita tujuan untuk investment jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya kita posisi ini, kita ternyata ini udah all time high yang terbaru. Itu bisa pakai untuk Fibonacci bisa. Atau misalkan kita ternyata sebelumnya, misalkan berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu, itu udah pernah ada all time high. Itu juga bisa kalau kita tarik pakai Fibonacci juga. Nah, itu namanya Dow Theory. Jadi Dow Theory itu mengatakan kalau misalkan pergerakan harga akan bergerak ke area harga yang sama atau enggak harga yang pernah ada sebelumnya. Kalau istilahkan bahasa Inggrisnya itu history repeat itself. Ada yang pernah dengar nggak? History repeat itself. belum pernah. Oke, nanti bisa dimasukkan untuk materi psikologi sih, nah masukkan nanti. Masih jauh. Ada lagi? Mungkin yang baru join, yang misalkan mau tanya itu, ada yang bingung tentang channel atau di grup di luar materi ini apa? Oh, saya mau nanya kok Uh, mengenai Fibonacci tadi, definisi atau istilah Fibonacci tadi itu apa ya? Saya kurang ingin soalnya di jalan. bentar diulang. Penjelasan maksudnya ini dari sini bentar. Iya, Nah, iya benar kok. oke, sedikit diulang. Untuk Fibonacci itu dia ditemuinya itu sama orang Italia pada abad ke-12. Sebenarnya ada namanya juga, cuma saya lupa namanya siapa gitu kan, agak susah. Ya ini saya nggak ngerti dia gimana ceritanya bisa nemuin ini, mungkin ada hubungan dengan matematika atau nggak kayak busur gimana, nggak ngerti rumusnya. Intinya Fibonacci itu kayak titik temu gitu sih, kayak proporsi angka gitu. Ini angka-angkanya ini bisa diprediksi. Kayak misalkan ini tadi, misalkan dia ada angka-angka penting. Kalau misalnya kayak dari ujung ke ujung itu, dari 3 badan atau ini, untuk manusia itu sendiri, ya circle-nya ini 1.618.
kayak fenomena alam yang secara kebetulan tapi ini ilmu pasti. Saya nggak ngerti gimana bisa nemuinnya dan kenapa bisa muncul. Kenapa sih angkanya kok kayak angka-angka segini? Kenapa bukan angka-angka lain? Nah kalau itu sendiri saya nggak bisa jawab karena emang teorinya kayak gini. Yang perlu kita tahu, yang paling penting itu adalah ini sih 0,018 atau enggak angka reversal. Dan biasanya ya angkanya bakal sama, cuma beda awalannya. Mungkin ini bisa jadi 2.168 gitu kan. Ya so far itu sih, kita nggak perlu tahu banget kenapa Fibonacci ada, kenapa gimana cara bisa ada Fibonacci gitu kan. Yang paling penting kita tahu cara makainya gimana, kita ngerti angka-angkanya, terus kita pakai ini Fibonacci retracement, yaitu untuk mengukur yang pas lagi uptrend sama downtrend untuk menentukan support dan resistance-nya. Yang paling penting itu aja sih. Kalau kayak yang lain juga misalkan ini ada yang time, ada yang lain-lainnya, itu cukup tahu aja. Dan mungkin di tempat lain jarang ada yang bahas karena ini saya nyari sendiri, bikin sendiri materinya, bukan dari orang lain. Jadi kalau misalkan kayak misalkan ada yang emang di resell saham kenapa sih kok BAP harganya lebih mahal gitu kan? Ya karena saya bikin materi kayak gini. Karena tujuan utamanya itu sebenarnya bikin share edukasi, share ilmu, jualan ilmu intinya. Kalau misalkan jualan sinyal, ya semua orang yang punya grup, mau yang gratis, mau yang berbayar, pasti jualan sinyal sih. Itulah yang bikin mahal. Yang mahal itu ya ilmunya. Sinyal tuh bisa dari contek-contekan, bisa asal bikin sendiri. Dan yang namanya sinyal tuh apa ya? Pasti berbeda-beda setiap grup saham contohnya. Nah kalau misalnya ilmu, nggak semua orang bisa dapat ilmu kalau misalnya join grup saham. Itu sih. Ada lagi sebelum masuk ke teori ke prakteknya? Lanjut aja kok. Oke, masih ada waktu lumayan lama. Nah, ini saya ambil contoh. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba cari-cari sendiri, sedikit pengenalan juga untuk si trading view. Nah, kalau misalkan tadi muncul iklannya sebelah kiri kecil, kalau kita close nanti dia bakal muncul iklan yang lebih besar. Ya, berarti kan misalnya kita lagi nonton YouTube lah, pasti akan selalu ada AdSense atau iklan. Karena fitur ini gratis. Kalau mau ada iklan ya harus berbayar. Oke, kita namanya ini trading view, cari aja di Google atau langsung ke tradingview.com. Ini sebenarnya tampilan awal nggak kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ini istilahnya saya coba ambil dari paling awal banget nih. Misalkan kita buka browser, kita masuk sini, bisa cari Google aja gitu kan. Kita klik Google yang masih kita klik aja namanya trading view. Oke, trading view. Oh iya, untuk trading view juga ini bisa pakai untuk kayak forex, untuk crypto, untuk commodity gitu ya. Aksesnya tersalah. Oke, ini adalah tampilan dari trading view sendiri. Ini posisinya udah login ya. Jadi gimana namanya? Pakai Pernah ini udah tuh emiten apa aja yang lagi orang lagi trend, ikutin trendnya. Kalau untuk makanya dari trading view sebenarnya bisa, tapi agak kurang gimana gitu, terlalu pusing, terlalu banyak. Terus nanti apa diajarin cara dari trading view. Nah, ini bulan biasanya di sini kalau mau dulu atau save filenya. Jadi kita masuk ke sini, login, ini login atau enggak, cuma saya mending login. Tinggal di logout atau di login. Setiap kali kita masuk klik ini otomatis kan itu di ini ya pakai Gmail sendiri ya. Kalau kita pakai misalkan dari HP terus kita pindah ke laptop, nah otomatis harus login ulang. Oke, ini kalau kita klik chart langsung kayak gini, dan kita masuk pilih kemana gitu kan. Kalau untuk market jadi bisa pilih sendiri, ini lumayan lengkap juga. Ada market stock market market stock US, ada ISG, ada Eropa, segala macam. Juga semua koin di sini ada, sektor juga ada, macam-macam, bisa diurutin juga.
currency atau forex juga di sini ada. Karena kita nggak pakai yang lain, kita fokus ke stock market aja. Ini juga bisa dilihat, jadi kayak per kategori ada yang top loser, top gainer, ada market capital. Kalau misalkan di sini agak ribet, kayaknya saya suka chartnya aja. Saya pakai misalkan market lagi, gitu. Nanti di market ini kita bisa diperkecil lagi gitu. Nah, ini tampilan keduanya. Kalau kita klik market, agak lama teman-teman, habis hujan soalnya. Nah, ini tuh banget kayak kita mau kontrak IO, ya, bisa dicek juga sebenarnya. Ya, mau belajar coret-coret salah, karena hari itu pasti bakal diupdate. Udah karena ada sama dia pilih yang, nah ini ada macam-macam nih, ada apa, saya lagi ke sini dipersempit stocks. Terus di sebelah kanan juga ini ada fitur lagi macam-macam, cuma saya nggak pernah pakai. Laptop atau lagi HP, misalkan buka zoomnya, buka pakai Google Meet pakai HP, terus lagi nongkrong di laptop nih, ya sambil buka aja ya, biar praktek. Berikutnya ada misalkan USB, nanti bisa pilih lagi di ini ya nih, kalau ini biar market, nah bisa diganti sih. Oke, kita bisa pilih aja stok screener. Nah, ini tampilan stock screenernya. Misalkan tadi ada nanya kan, pernah nggak cara screening saham dari trading view gitu kan? Waktu dulu sih pernah iseng-iseng, tapi lama-lama akhirnya terlalu ribet gitu, jadi harus misalkan cari sendiri gitu kan. Kalau saya mendingan pakai cari yang lagi diomongin, misalkan ya lagi apa sih, lagi kayak dulu kan zaman 2019 ada Brisa Mantap, terus 2020 ada apa namanya, sektor farmasi, masih lagi sektor yang lain, jadi ngikutin aja kalau saya pribadi. Ini tampilan awal ini masih nggak, kita bisa cari market capital dari terbesar terkecil, tinggal diklik aja, nanti bisa nomor urutan, atau dari volume transaksi, ada volume price, ada apa namanya kayak top gainer, top loser, ini dari persentase, dari atau dari harganya, bisa dari harga paling murah sama paling mahal. Dan ini adalah update untuk yang sekarang. Jadi stok market di Indonesia itu emiten sahamnya ada 678. Ini udah update sih harusnya. Jadi udah dikurangi sama yang delisting. Tapi kalau untuk yang suspend biasanya masih ada. Kecuali yang udah delisting ya, atau yang belum IPO. Yang belum IPO otomatis nggak bakal bisa muncul. Nah kalau saya pribadi saya bakal cari yang ini. Pilih yang technical rating. Terus nanti saya urutin nih. Dari technical rating itu saya pilih dari yang strong buy. Strong buy itu misalnya banyak yang lagi beli lah istilahnya. Tapi ya kita jangan langsung percaya juga. Takutnya dia pas sudah dipucuk kita masuk bahaya. Nah di sini kelihatan nih. Contoh kayak ada, oh Bang Arto di sini ada. Nah dia strong uptrend, strong buy gitu kan psikologinya, tapi kenaikannya kecil 1,43%, itu harga closing price-nya. Tapi kita nggak tahu pas lagi perjalanan dia sempat naik atau sempat turun gitu kan. Kita tinggal cari nih, ini ada strong buy ada apa aja gitu kan. Misalkan pilih ada ini deh, CPRO deh, dia terakhir emang closing 4,59%, tapi selama perjalanan dia sempat tertinggi ke 118 tadi ya. Ini kita bisa lihat juga di hari ini volumenya berapa, segala macam lengkap. Misalkan kita klik aja nih, ini mau kita tandain juga bisa ya. Misalkan kita mau jadiin watchlist itu bisa dikasih bendera gitu kan. Kasih buka CPRO nih. Nah ini nggak langsung kercak ya, jadi ada next tampilannya lagi. Di sini saya kayak analisa dari orang lain atau kayak dari penjelasan perusahaannya, kan fundamental, yang lain-lain. Ini lengkap juga ada berita yang beda, ini ya, laporan keuangan atau enggak kayak fundamentalnya gitu kan. Agak lemot ya. Nah ini mungkin
psikologi market aja loh. Kira si emiten ini lagi berdiri kah, lagi netral atau sideways atau nggak yang naik, atau mungkin malah lagi fear. Fear serta makanya jalan itu karena misalnya fear gitu kan. Kalau misalkan kata Warren Buffett itu greedy when the other are fearful gitu. Jadi di saat orang itu lagi pada panic selling, ya kita sebenarnya bisa menjadikan itu sebetulnya karena dia sebagai investor. Contoh kalau misalnya kita sebagai trader, kita harus analisa ulang lagi. Misalnya jangan sampai pas lagi dia strong sell masuk, itu agak bahaya sebenarnya. Nah ini juga lengkap ya, kayak finansial di sini muncul semua juga, ada story, ada apa namanya fundamental segala macam. Oke, di sini ternyata dia belum muncul. Jadi so far untuk CPO belum pernah ada yang share chart analisanya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba-coba share analisa, terus kalian pengen analisa kalian muncul di TradingView, ya silahkan tinggal klik masukin chartnya, kasih penjelasan, kasih gambar. Ini juga lengkap banget, ada berita, ada profil perusahaannya. Nah misalnya kita mau masuk ke chart, oke di sini udah muncul, tapi ini simple banget ya. Ini line chart. Line chart itu sama kayak dari RTM bisnis, kita hanya bisa melihat pergerakannya ini di opening price sama closing price-nya. Tapi kita nggak bisa ngelihat selama satu hari itu dia sempat naik atau sempat turun. Kalau mau lebih detail kita bisa pakai namanya candlestick, si bentuk candlenya. Untuk waktu juga kita bisa diubah lagi, bisa per satu hari, bisa per segala macam sampai biasanya 5 tahun. Nah ini misalkan atau satu hari nih, mungkin yang pakai stock split tanggalnya ini kalau salah. Tapi kalau misalkan untuk yang lain macam sih ya, ada yang pakai lancar, ada yang pakai bar, mungkin ada yang pakai candle gitu kan. Nah, terus kita bisa average price. Itu average price itu atau dari indikator VWAP kita bisa lihat dari RT bisnis. Untuk menunjukkan kira-kira harga rata-rata si saham ini di berapa. Kalau saya lihat tanpa ada keterangan yang lain, sebenarnya harga rata-rata dari si saham CPR itu ya di harga 114. Kebetulan dia closing lagi di 114. Kenapa? Karena dia bergerak paling lama itu atau series itu bolak-baliknya di harga 114. Jadi ini bisa dibilang si CPR itu besok masih bisa lanjut. Nah, ini kita udah bisa ngebaca candlestick sebetulnya. Dia opening price itu ada di sini, sempat di bawah turun. Oke, ini nggak tahu down, nggak tahu gimana sih lupa. Kalau misalkan emang dia langsung down, otomatis ini adalah bullish dan ini adalah shadow-nya, yaitu dari 115 ke 118 adalah shadow. Candlenya warna hijau. Kalau misalkan dia openingnya ada di sini nih, misalkan di harga 19, saya lupa di harga berapa tadi openingnya. Nah, pas lagi perjalanan dia tuh seperti bawah turun dulu sampai terendahnya ke 106. Waktu di awal sesi 1, nah ini kan ada waktunya nih, sampai jam setengah 10, candlenya memang merah, jadi seolah lagi dari sini. Tapi begitu dia udah ngelewatin si harga open price, maka dia akan menjadi shadow. Kalau misalkan dia masih stuck di harga 109, oke, welcome Fendi. Lanjut ya. Nah, diulang. Misalkan pas lagi perjalanan, karena dia openingnya di 109, ini kan jadi shadow nih. Nah, ini jadi trade. Tapi kalau misalkan dia udah ngelewatin 109, misalkan dia udah kesini, nah, let's say dia stuck di sini, jam 9.50 deh. Maka ini akan menjadi strip, ini ada shadow ke bawah dari 109 ke 106, ini shadow yang warna merah ya. Nah, ini shadow yang atasnya dari 110 ke 112. Kalau misalkan dia posisinya stuck di sini di harga open price lagi, misalkan closingnya di angka 109, maka si candlestick ini akan membentuk yang namanya doji. Ke atas sama, ke bawah sama. Itu candlestick doji. Tapi kalau misalkan ini dia naik lagi, nah, misalkan dia close di sini nih, di angka 111. Openingnya di 109, sempat turun ke 106, terus dia closing di 111. Misalkan dia stuck di sini, maka ini akan menjadi hammer candlesticknya yang warna hijau, bentuknya kayak palu. Nanti ada materinya, sebenarnya udah lewat, waktu itu udah pernah dibahas, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan next time bisa diulang. Nah, tertingginya itu dia bahkan sampai ke 118. Kalau emang dia closing di 118, dia akan menjadi hammer yang bodinya tebel banget, tinggi, tapi shadow-nya kecil. Cuman agak jarang kalau untuk bentuk kayak gitu biasanya. Tapi karena pas dia terakhir, pas sesi 2, lo kok turun, dan ternyata dia akhirnya stuck di 114. Maka otomatis CPO ini
dia di bawahnya ada shadow kecil tipis, di atas juga dia ada shadow tipis. Jadi bentuk candle itu warna hijau, di bawah ada shadow, di atas juga ada shadow. Nah, misalkan sekarang kita penasaran nih, oke deh, coba masuk ke chartnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak buat cara screening saham sebelum masuk ke chart yang lebih dalam lagi, yang lebih rumit lagi? Gimana? Lanjut kok. Ada nyimak ya, maksudnya diem, jangan sampai diem-diem tapi nggak jelas sama sama kita sekarang. Daripada nanya nanti malah jadi gitu, malah jadi bingung ya. Tuh, agak mod. Shadow, Closing shadow. ya. Ah, Ya disebutnya bukan di candle itu ya. kalau closing candle sebenarnya agak ambigu. Dia bisa di body, bisa di shadow. Tapi kalau misalkan kita pertanyaannya jelas di shadow atau di body, jawabannya adalah shadow. Iya, shadownya. Jadi pokoknya benar-benar ujung gitu. Namanya shadow itu kan ujung. Kalau body kan bisa di tengah-tengah. Komposit. Bukan di CPO, maaf, sorry. Bentar, coba CPO deh. Kita cari screeningnya Pak, screeningnya apa aja gitu kan. Ini udah kita gratis muncul, mau stok, mau apa, segala macam crypto bisa. Saya pakainya all karena juga analisa market yang lain untuk belum teknikal gitu. Oke, di sini macam-macam ya, karena dia pilihannya all resource. Tapi kalau misalnya kita mau fokus, misalkan kita mau ganti, mau fokusnya di stok market Indonesia bisa nggak ya? Ya udah, nah kita klik yang stok, nanti pilih gambar negara Indonesia. Itu karena nilainya juga nggak masalah, udah pakainya random aja, all, kita langsung ketik nama emitennya, langsung pilih sesuai negara. Ini kalau ada muncul iklan, mau biar terserah, di close juga nggak apa-apa. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, candlestick-nya bentuknya kayak gini. Apa saya bisa tahu? Tadi, dari line di CPRO ini, atau kalau kita lihat dari aplikasi RTI Business, aktif bakal sama, mau di Stockbit juga sama. Aduh lama. Oke, ini mulai dapat ya, buat share screen yang mau soalnya. Kalau saya share screen emang bakal berat. Ini saya tampilnya di kosongin dulu. Nah, saya bilang bawahnya dia ada shadow, di atasnya juga ada shadow. Tapi karena dia posisinya naik, makanya akan menjadi tanda bullish. Oh, ini kosongin lagi, misalkan benar-benar nggak ada apa namanya bulan awal dari. Nah, kalau kita buka pertama kali, benar-benar pertama kali banget buka ini, kita pernah analisa kayak gini, benar-benar kosong, cuma ada volume bawaan utama kalau nggak salah. Nah, dari sini, terus yang di sini dia pakai kosong kayak gini, dia nggak suka lain karena ilmunya beda. Di sini kita bisa ngeliat nih, di partnya indikator yang lain-lain, kita bisa sebetulnya ini si CPRO ini udah bakal masih bisa naik lagi. Tapi itu berapa? Yaitu antara sini, TP1 di 118, TP kedua yaitu ada di sini 125. Maka tadi saya bilang CPRO itu potensi naik ke 120 sampai ke 125. Dia bisa hari ini, bisa besok. Kalau misalkan hari ini agak berat sih, karena dia shadow-nya di bawahnya kecil. Nggak mungkin shadow kecil tapi body-nya panjang banget itu jarang, kecuali emang digoreng habis-habisan. Ini konsep gerakannya normal, kayak CPRO kan agak normal nih. Dia wajar lah pergerakannya, kayak si Davin. Karena bandara juga berbeda. Nah, sekarang ada angka Fibonacci ini. Ada yang warna merah, ada yang warna biru. Terus di sini ada apa si tiang ini. Nah, ini bertahan dulu. Itu kan si saham
dia masih baru bangun dari tidurnya. Biasanya ini masih belum bisa dianalisa secara teknikal. Dan saya juga agak buat analisa, takutnya kayak contoh RBMS yang tadi pagi potensi untuk balik tidur lagi ke itu ke 60 dulu sih, atau enggak 54 lah. Kalau udah di atas situ baru bisa dipantau. Atau enggak risiko terburuknya dia bakal balik lagi ke 50. Kalau emang nggak ada barang lain yang ambil alih, atau enggak si Barwin udah nggak balik ke saham yang sama lagi. Kalau misalkan kita kayak gini, ini bisa, tapi pakainya teknologi. Lihat dari volume, bid offer, sama kode broker, atau broker summary. Terus yang apa? Itu adalah rejection. Contoh kayak gini. Ini dia ada rejection ya, jadi dia sempat naik beli, tapi kok dia ternyata si shadownya lumayan tinggi nih, hampir setengah body gitu. Kalau misalnya dia masih fokus tinggi kayak gini, itu masih bisa naik besoknya. Dan karena dia udah turun, ada pelanggan, ini udah tanda bahwa besok nih antara naik ke atas atau ke bawah. Itu peluangnya 50-50. Kalau yang kayak gini lebih baik hindarin. Tapi pas kita beli, nekat nih, masih boleh tuh warna hijau, peduli sama shadow. Lihat besoknya turun, apalagi turunnya sampai dalam. Ini udah pertanda besoknya bakal turun lagi. Karena ini adalah pola evening star sebenarnya. Lihat besoknya ARB, besoknya pas hari ketiga tiba-tiba, tapi ini lebih jebakan juga. Orang bakal mikir, oh ini bakal naik nih, kan nilai bullish, ternyata besok sama, dibanting turun lagi di top. Itu ada di materi candlestick ya. Nah, sekarang misalkan kita lihat, ini dihapus dulu, ini decline juga saya hapus lagi. Fibonacci yang udah ada, saya terangin dulu sebelum bilang. Ini ada yang warna biru sama yang ada warna merah. Nah, kalau tadi bilang untuk trend dan swing low-nya itu yang terakhir itu dia ada di 50, karena kebetulan ini sama gocap ya, beda sama udah pergerakan. Ini swing low, saya tarik terakhir. Swing atau paling tinggi kebetulan ini adalah all time terakhir, yaitu ada di 134. Jadilah yang warna merah. Ini contoh misalnya nih, let's say masih belum ada apa sih candlestick yang ini, ya RB bisa di sini mantul. Kita lihat di sini pakai warna merah dulu ya, ada angka Fibonacci 0,382. kalau secara psikologinya harus bisa turun sebenarnya, gitu yang bagus gitu, bisa turun sampai 0,618 yang tadi saya bilang angka golden ratio di angka 82. Tapi ini nggak berarti wah pasti harus ke angka 0,618. Ya itu nggak pasti, itu semua tergantung apa bandarnya juga, tergantung market psikologi gimana. Kalau secara teori paling bagus ke sini. Terus misalkan nih, oke, ini udah mantul, targetnya ke berapa sih? Karena kalau dari target, nah misalkan masing di sini, ini kan nanggung nih sebenarnya. Ini juga belum ada yang warna biru, misalkan masih belum ada ya. Saya fokus masih satu persatu nih, yang uptrend dulu. Orang bakal berpikiran, wah ini masih bisa bullish nih. Kayaknya target. Jadi kalau orang yang baru masuknya akhir sesi yang di jam sore, dia bakal berpikir untuk di 130 sampai ke 134. Bahkan kalau dia bisa naik lebih kencang. Ternyata ini jebakan. Mungkin bandarnya lebih pintar gitu kan daripada kita retail. Jadi, nah di sini biasanya orang masih pada nggak mau cut loss. Kenapa? Psikologinya itu hasil sampai dia belum turun sampai lewatin setengah body candlestick di sebelumnya. Nah, itu dia udah melewat pas di hari ini, dia udah melewati setengah body sebelumnya. Ini adalah target cut. Jadi itu udah target cut loss sih secara teori. Tapi kalau misalnya memang orang masih ada yang berharap kan, ini masih untuk shadow masih aman, ada yang beli. Tapi besoknya dia nggak bentuk gap down. Setelah turun ke sini, di bawah turun naik lagi. Dia ketemu Fibonacci yang satunya lagi. Nah, terus udah ternyata dia turun. Sini mulai mantul. Ini sebenarnya offside sedikit ya, harusnya dia di angka 92. Tapi dia sempat di bawah turun sampai ke 90. Ini bisa dibilang kayak loss break. Bahkan lagi karena retail bakal mikir, wah dia breakdown support nih, si Fibonacci turun nih. Berarti target Serok berikutnya adalah 82, yaitu di sini angka 0,618. Retail bakal berpikiran seperti itu. Tapi yang namanya bandar nggak bisa dikalahin, dia pasti lebih pintar psikologi sama skenario nya. Di sini pasti banyak yang cut loss,
karena orang pikir wah itu udah breakdown support cut loss, karena terjadi false break. Besoknya ya harusnya turun ke sini, yang kita udah pada masang perampasan jalan ini, nggak dikasih sama bandarnya langsung dia udah jual di sini, besoknya buyback. Begitu udah lewatin 92 dari angka Fibonacci ini, barulah di retail itu biasanya ada yang langsung berani beli, ada juga yang tunggu ngelewatin candlestick yang sebelumnya, karena dia opening di sini biasanya ada masuk di area sini nih 96, karena dia takut sudah nyampe sini malah turun lagi, jadi penurunnya yang lebih dalam, jadi malah ngebentuk pola hammer, bukan hammer, malah bearish candlestick lagi gitu kan. Pas udah di sini dan dia ternyata closingnya itu melewati angka 0,82, ya ini udah lumayan aman sebenarnya, agak impossible misalnya dia turun ke bawah lagi, karena dia udah berhasil breakout. Maka targetnya ke berapa? Yang sini 0,236, harganya di berapa tergantung harga sahamnya. Nah ini udah sampai target, terus ternyata kok turun, ya karena dia udah mencapai target ya dia koreksi dong. Kenapa koreksi? Karena akan jualan. Dia closingnya itu sampai setengah body candlestick yang sebelumnya. Jadi dari satu full body dia tuh closing di sini nih, atas ini masih belum aman psikologinya. Dia masih ada potensi untuk naik, ya turun. Kalau naik dia ke sini, kalau dia turun maka targetnya ada balik lagi ke 102, itu angka 0,382. Sini dia sempat gap apa namanya? Ini open gap tapi gap up, sempat naik ke atas ke 114. Yang bahaya itu dia kalau misalnya naik ke sini 115 nih. Ini adalah jebakan. Orang bakal mikir, wah breakout, maka lanjut lagi penekanan ke sini 134 secara psikologi. Maka lagi Bandar lebih pintar dari kita, dia dibikin bearish. Nah, di sini orang pasti udah mikir, waduh ini pola bearish nih, besoknya turun nih. Enggak. Mungkin dia pas awal openingnya di sini nih, dia sempat di bawah turun kan. Lihat, dia ngelewatin closing shadow terakhir di candlestick sebelumnya. Orang pasti bakal banyak yang cut loss nih di area sini. Tapi kalau kelima mentok terus dia malah dinaikin ke atas, mungkin ada yang buyback langsung. Kalau misalnya yang nggak berani, ya dia tunggu di sini antara ngelewatin setengah body candlestick yang sebelumnya, atau setelah ngelewatin full body candlestick yang sebelumnya. Di sini agak nekat karena dia ada resistance yaitu di 114. Dan kembali sebenarnya ini jebakan juga dari 115 ke 118. Orang bakal pikir wah si CPRO breakout nih, kayak tadi saya share di channel. Ya memang secara teori itu breakout, ternyata di sisi 2 banyak yang taking profit, dan alhasil dia kembali lagi ke 114. Nah karena dia berhenti di 114, ini untuk si CPRO ini sebenarnya peluangnya antara naik atau turun juga. Kalau misalkan naik, nah otomatis dia nggak ada resistance lagi kan, target ke 134. Kalau turun dia ke 102. Sama ini kalau secara persentase psikologi, peluang naik itu lebih besar ketimbang peluang turun, tapi nggak cukup, makanya ditarik lagi Fibonacci yang satunya untuk yang downtrendnya. Nah yes, oke, ini juga belum diupdate ya. Nah dari swing high ke swing low, karena downtrend dari atas ke bawah. Swing high terakhir di mana? Di sini. Swing low terakhir ada di mana? Oke, saya ganti arus ini ke sini atau belum diupdate, yaitu di angka 91. Nah ini ketemu nih kayak persilangan tadi, titik temu antara Fibonacci downtrend dan uptrend. Ini saya pakai rectangle untuk ini untuk menjadi harga support sama resistance. Pilihnya di rectangle. Nah, yang ketemu antara biru dengan merah kan, ini dari paling bawah, maka akan menjadi support paling kuat untuk si CPO ada di angka 91 sampai 92. Jadi ini bisa dibilang sebagai support terkuat. Setelah udah bentuk support yang paling kuat, mencari resistance yang paling di PRO ini. Oke, nah, ternyata 134 ini masih all time high. Jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya dari shadow ini sini nih. Nah ini kan shadow terakhir. Jadi resistensi yang paling kuat dari si CPRO yaitu di angka 128 ke 134. Ini kalau misalkan kalian mau tinggal sampai gini ya. Nah
ibarat kita bangun rumah, udah bangun fondasi, atapnya juga, kayak si bagian-bagian dapur, kamar mandi segala macam, itu kembali support dengan resistance berikutnya. Di sini ada pertemuan lagi dari 101 ke 102. Nah, saya bikin lagi ini support. Support itu kan berlapis ya, nggak cuma satu doang gitu kan. Nah, ketemu. Nextnya lagi tadi di sini. Terus 3, terus 14. Udah cukup segini. Kenapa? Karena di sini, oke. Kenapa tadi itu dia tertinggi cuma sampai ke 118? Karena ini dia cobanya. Angka golden ratio 0,618. Ini adalah target dari 9 tadi ya. Ini kayak terkuat dari angka Fibonacci. Kalau tadi berhasil breakout melewati si 118, maka dia dengan mudah untuk ke 125. Kita udah kayak nggak ada halangan lagi lah, gitu kan. Karena dia masih belum berhasil breakout, maka dia turun ini. Tapi dia beruntung closingnya di angka 114. Masih ada potensi kenaikan. Besok kemungkinan dia bakal bisa naik, tapi tertingginya ke 118. Kalau misalkan dia sampai breakout, bagus. Kalau misalkan wajarnya taking profit, buat bagian belum taking profit gitu ya, udah pasang aja angka jual di 117, 118 atau 119 sudah bisa jualan gitu. Kenapa? Karena resiko kalau misalkan dia sampai turun, kalau misalkan dia masih bertahan di 114 masih oke. Kalau dia sampai turun ke angka, misalkan hari ini closingnya ke 113 nih. Kalau closingnya di angka 113, saya berani jamin besok dia bakal turun. Turunnya ke berapa? Antara 110 atau ke 108. Kalau secara teori, besok harusnya CPRO ini kalau misalkan turun, dia sampai ke 100 berapa ini? 109, 110. Kalau sampai dia closing atau nggak turunnya sampai ngelewatin 109, ya maka dia bakal ketahan maksimal ke 108. Harusnya, karena dia angka 0,382. Sekarang kalau kita balik lagi ke angka Fibonacci tadi, lihat 0,382 itu support kecil. Kalau misalkan dia sampai turun ke 0,382, resiko buruknya dia bakal ditembus kayak gini nih ditembus karena dia kecil, lemah si supportnya. Maka target penurunan si CPRO ini akan turun sampai ke 102. Kalau kita tarik trendline, ibaratnya nih hari ini emang breakout, besok dibikin sideways, lusa pas tanggal 14 dia bakal turun CPRO, turun lagi ke 102. Lihat angkanya 0,382, tapi di bawahnya lagi ada angka 0, berapa ini? 0,236 ya kayaknya. Oke, sama di sini. 382 itu berapa sih? Oh, 0,382, sorry. Ini yang warna merah 0,382, maka yang birunya itu adalah 0,236. Benar kan? 0,236 malah nggak ada di sini ya. Oke. Saya kalau misalnya dia turun, makanya akan penurunan terakhir istilahnya, secara wajarnya dia bakal turun ke sini 102. Ya kalau misalkan turun si CPRO dia bakal ke 102. Kalau dia sampai breakout 118 atau 0,618 akan ke angka 0,786. 0,786 yaitu strong uptrend. Nah, kalau misalkan udah strong uptrend, mana nih? Ya berarti bagus. Dia kalau misalnya dia bertahan di sini, dia bakal antara sideways dulu, jadi nggak butuh pola baru, kayak pola apa ya, bullish inilah, jadi pola bullish lagi. Ini swing low-nya, ini tertingginya. Kalau kita pakai Elliott Wave ya, nah, ini sih. Let's say misalkan ternyata besok lanjut lagi naik gitu kan, breakout si 118, maka dia targetnya akan ke 125. Maka tadi saya bilang CPRO OTW 125, 120 sampai 125. Secara psikologi dia udah nyampe sini, udah nyampe target, dia bakal turun lagi ke angka 118, yaitu angka Fibonacci 0,618.
bisa cuma satu kali turun langsung naik lagi, atau malah dibikin sideways ugat-ugat di sini baru nanti terbang lagi gitu kan, atau mungkin dia dibikin kayak downtrend lagi sama kayak gini polanya, dibikin downtrend dulu sampai turun ke sini baru terbang lagi. Let's say misalkan ya, ini simpelnya dia turun ke sini, udah gitu dia mantul lagi nih. Nah, angka 0,786 itu masih bisa didobrak karena dia udah aman. Selama dia bertahan di angka 118, di atas 118 dia aman banget. Dia potensi untuk lanjut ke terakhir 134. Ini angkanya berapa nih? Angka 1 sama 0 kan. Nah, sekarang kita lihat nih psikologinya. Angka 1 sama angka 0 itu adalah pola reversal. Jadi kemungkinan yang terjadi kalau misalkan dia udah nyampe di all time high, ada dua kemungkinan. Mana nih? Kemungkinan dia bakalan berhenti di sini, terus dia antara turun lagi, terus kemungkinan besar dia bakal turun. Kalau dia breakout, agak jarang kalau secara teori. Kalau misalkan ternyata dia nggak dari mentok di 134 terus turun, nah kira-kira ini tadi dia kemungkinan akan dibawa turun ke 125 lagi balik antara bertahan di sini terus butuh di atas atau dia breakdown. Kalau dia breakdown maka target penurunannya ke sini. Nah, 118 di angka terkuatnya tadi kan. Tapi dia bakal mantul dulu, bakal balik ke sini. Ini kalau misalnya pola downtrend ya. Di sini dia misalnya mantul lagi, dia nggak berhasil breakout nih, ternyata dia turun. Terus di sini di breakout juga, maka targetnya bakal ke sini, terus bakal turun ke bawah sampai angka 0,618 yang warna merah mana ya? Oh, masih di bawah kan. Oke, misalkan ternyata udah di breakout, nah kemungkinan terburuknya dia bakal balik lagi ke sini. Dan jadilah istilahnya pola head and shoulders. Jadi penyebab head and shoulders ya karena ini gabungan antara Fibonacci, Elliott wave, dan super resistance. Jadi semua itu saling berhubungan sebetulnya. Kalau kita udah si angka-angkanya ini. Nah, misalkan ternyata dia ketahan di 0,5 sideways. 0,5 di mana? Cari di sini. Yang warna biru di sini, yang warna merah di mana? Di bawah. Nah, berarti targetnya ke sini, 0,5 terburuknya. Jadi untuk si CPRO ini sebenarnya masih ada harapan kalau bagi saya pribadi. Asalkan besok dia berhasil nge-breakout si 118-nya. Kalau dia nggak berhasil, maka dia akan ngebentuk double top. Jadi hari ini ke 118, besok ke 118, maka dia bakal turun, dibawa turun dulu ke 102, baru nanti digas lagi ke atas. Itu psikologinya. Sampai sini bingung nggak? Ada yang mau ditanyain barangkali? Yang lain gimana nih? Misalnya yang nanya orang itu tuh lagi. Oh, aku mau nanya kok. Istilah itu gimana ya kok? Karena ada tadi yang ketutup. Misalkan ini. Nah itu, ya betul itu kan gapnya ketutup. Sebenarnya itu udah. Kan, sebenarnya udah. Udah ya. Ini juga gap tapi ini udah ketutup sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Pengaruhnya itu pengaruh besar. Maksudnya potensi nutup gapnya besar atau enggak gitu kan? Nah, iya pengaruh itu kan kalau misalkan naiknya kan jaraknya jauh. Ketika dia turun itu pengaruhnya besar nggak? Oke, sebentar ya, ini saya coba gambar dulu. Nah, misalkan gapnya kecil kayak gini nih, dia pas turun closing di sini kan, besoknya gap down. Biasanya kalau dia gap down kayak gini, itu tapi dia gap downnya jelek sih, dia nggak nyampe area Fibonacci ya. Nah, karena dia gap downnya di sini nanggung, nggak nyampe area Fibonacci, kecuali misalkan dia ternyata gap down langsung ke sini nih, dalam. Nah, ini bakal jadi pola bullish, percaya. Karena dia udah gap down, candlestick-nya bakal hijau sampai sini naik terus. Nah, di sini hati-hati antara dia breakout atau malah turun jadi ngebentuk shadow. Di sini dia sempat naik, ya kan? Nah, di sini nih jebakan nih sebenarnya. Ini orang pasti bakal mikir, oke, udah nutup gap aman. Misalkan kayak tadi DNR udah breakout aman. Target berikutnya kemana? Ya otomatis ke sini. Area Fibonacci 118. 0,618. Orang pasti bakal ada yang beli di area-area sini.
Dia ngarep sampai ke sini. Ternyata loh, kok sampai sini udahan gitu kan. Wah, harus sampai udahan, harusnya ke 118 nih. Ini pasti ada yang langsung jualan kaki sih. Atau mungkin bagi mereka yang masih berharap gitu kan ya. Ya resiko cut loss karena dia kebanting, apalagi udah sampai lewatin angka 0,382 ini. Dia udah turun, kan dia udah opening di sini nih. Ternyata closingnya di sini. Kayak tadi deh misalkan si apa namanya DNR, dia closing di sini. Sebenarnya kalau bagi yang baru beli tadi itu udah bisa cut loss, tapi karena bagi yang udah keburu nyangkut, ya lebih baik sabar dulu. Bisa setengah CL atau fresh down lagi atau gimana itu gimana nanti kan. Nah, dia closing ternyata di sini nih, dia nggak ngebentuk gap. Maka target penurunan berikutnya adalah ke sini 102. Ternyata besok itu dia langsung gap ke sini nih, gap down. Nah, secara logika ini pasti orang bakal mikir, wah bagus nih gap down nih. Berarti potensi bullish. Secara teori orang bakal ngarep kayak gitu psikologi. Tapi lagi-lagi bandar lebih pintar. Emang udah bener dia naik sampai ke sini. Target berikutnya kemana? Ya ke sini, 0,382. Di angka 108. Ternyata si bandar naikin cuma sampai 107. Otomatis ini nggak target TP sebenarnya. Dibanting turun lagi sampai lewatin open price closing di sini. Wah, di sini orang udah mulai panik nih. Waduh, CPO bakal turun lagi. Berarti ditunggu deh di area support di sini. Ya, lihat closing di sini besoknya opening di atas. Lagi-lagi dikerjain sama bandar. Di sini naik, oke breakout. Berarti orang bakal mikir, wah udah breakout dari 102 nih sampai ke 103, beli ah. Kan istilahnya ada buy after breakout kan. Ini pasti ada yang beli di 103 jebakannya. Karena bakal ke 108 buat nyopet-nyopet kan lumayan. Niat nyopet malah dirampok. Terus dibanting turun, lalu turun sampai ke sini. Udah 92, orang udah pada pesimis. Waduh, malah turun udah cut loss. Begitu cut loss, ternyata badan buyback, tambah muatan dan closing di sini. Nah ini psikologi udah nggak jelas nih dipermainkan sama bandar. Jadi yang namanya kayak doji bearish ya. Nah dia peluang untuk turunnya 60%, peluang naiknya 40%. Tapi lihat lagi-lagi dikerjain. Mungkin besoknya pas awal sesi dia dinaikin dulu. Saya nggak tahu psikologi untuk tanggal 6 gimana. Udah naik ke sini, dia sampai ke sini doang nih. Ini ibaratnya kayak resistance kecil lah. Sebenarnya target ini kalau mau bagus. Lagi-lagi dikerjain nggak nyampe 99, cuma sampai 98. Dibanting lagi turun sampai ngelewatin 92. Nih orang pasti bakal panik. Waduh, 92 dijebol, 91 dijebol, sampai ke berapa? 90. Secara psikologi lagi-lagi dikerjain bandar. Orang pada cut loss di sini, ini dinaikin. Langsung strong bullish. Bagi mereka yang udah nyangkut atau bagi mereka yang udah cut loss berkali-kali di sini, mereka bakal trauma, nggak bakal berani masuk lagi buat ngambil CPRO. Kayak saya di Sambil misalkan. Ternyata dibanding naik, terus dia buyur naik. Orang bakal ngarep ke sini. Ternyata dibeli lagi, terus naik sampai ke sini. Udah ngelewatin ini 0,382, orang bakal pikir, waduh kayaknya potensi arah nih. Target bakal ke sini secara target. Kenyataannya lagi-lagi. Udah nyampe sini, cuma naik satu tick, diguyur lagi, balik ke sini. Yang orang yang baru beli after breakout di sini kasihan, dia bakal cut loss lagi di sini. Karena dia bakal mikir, wah jangan-jangan targetnya bakal turun ke 102. Ternyata enggak. Dibanting turun sampai ke 104, nanggung. Ya, kalau kita lihat dari candlestick, dia lebih panjang body daripada shadow. Sebenarnya masih potensi bullish. Lagi-lagi, dia bikin gap. Secara teori, harusnya dia turun dulu. Ini kan ada gap yang belum ketutup nih, saat ini. Nah, di sini kita ketahuan. Maka CPRO untuk kedepannya kalau misalkan dia turun, secara psikologi dia harus turun sampai ke 103. Berapa nih? Ya, 104. Antara dari 104 naik dulu, atau lebih bagus kalau dia turunnya langsung dalam, sampai ke 102. Lebih bagus. Baru nanti 102 mantul ke atas, gitu kan. Tapi karena ini angkanya angka lemah, dia resiko untuk turun sampai ke 92. Tapi ya jangan sampai lah, kalau bisa sampai 102 aja, karena dia udah swing low terakhir kan ibaratnya. Jadi anggap aja ini udah breakout, dia lagi mau retest support. Kalau dia sampai retest support, maka ditunggu tanggal 15 Desember. Apakah benar CPRO bakal turun ke 102? Kalau emang dikasih turun ke 102 ya bagus, bisa sarap bagi yang belum punya. Kalau bagi yang udah punya terus nyangkut, ya hold aja. Jual di mana? Nanti di sini 113. Jadi bakal dibalikin lagi. Bisa jadi ini kan udah breakout, terus dia lagi mau retest support nih, kemungkinan besar. Kalau misalkan dia nggak berhasil, nggak breakout sih 118 nya lagi. Maka yang akan terbentuk secara psikologi atau teori, mungkin dia bisa jadi membentuk pola double bottom.
lagi, baru naik ke atas. Bisa jadi. Atau bisa ternyata bandarnya sengaja nggak balik retail. Ya bisa aja dibalikin ke sini, naik, kita dibanting ke sini. Apapun bisa terjadi. Kalau sampai ini di breakout 102-nya, itu udah harus ditinggalin sih. Karena dia ya ini adalah support terakhirnya. Kalau dia lihat ke support, harusnya retestnya cuma sampai ke 102. Kalau dia sampai lewatin, at least balik lagi ke di bawah 100, tinggalin. Karena dia potensi untuk balik ke 92. Kalau 92 sampai di breakout lagi, secara langsung di breakout agak nggak mungkin ya. Pasti ada kenaikan dulu, entah setengah atau sampai sini, baru di breakout, di breakdown. Target penurunan terkuat di berapa? 82. Ini udah target maksimal, angka terkuat si golden ratio-nya. Jadi ya potensi kalau misalkan sampai ke 82, kalau naik ke 130. Kalau kita lihat persentasenya, misalnya kita persentase, kita lihat yang perbandingannya, lebih besar risiko atau lebih besar potensi profit. Jadi kita ukur aja dari angka terakhir sampai ke all time high. Oke, potensi profitnya 70%. Risiko ruginya berapa? Kalau misalkan sampai ke 82, tapi harusnya sementara ke 102 dulu sih. Nah, kalau untuk sementara waktu, sebenarnya CPRO lebih potensi profit daripada rugi. Kalau misalkan ternyata nih, misalkan dari 102 terus dijebol, misalkan nih TC lagi berhenti di angka 102, nih kita ukur lagi dari 102 kira-kira lebih besar potensi profit atau ruginya. Kalau turun ke 109, kalau naik ke 134 berarti 30%. Sebenarnya masih peluang profitnya lebih besar, tapi karena dia udah misalkan kalau misalkan 102 saya bilang tadi masih aman ya, tapi misalkan nih ternyata dia turun, sebentar. Kalau misalkan persentase besar, oke, berarti kalau udah di 102 sebenarnya udah mulai agak nggak aman karena dia lebih mendekati ke ruginya daripada ke naiknya, karena naiknya lebih jauh ya. Jadi kalau kita ukur tuh ketinggiannya misalkan nih, kalau persentase agak bingung sih. Nah, kita ukur aja misalkan di clone. Nah, di sini kelihatan. Berarti lebih dekat ke kerugiannya kan daripada ke potensi naiknya gitu loh. Jadi lebih possible mana sih? Kalau ada di area 102 sebenarnya udah rawan, agak-agak bahaya. Tapi selama dia masih di atas 108 ini, support terdekatnya dia masih aman banget. Apalagi kalau misalnya besok sampai nggak breakout sih 114 yang lagi, maka targetnya 118. Kalau target 118 di breakout, ya udah nggak ada halangan. Saya berani jamin dia bakalan sideways kayak 118 sampai 105. Ini secara teori penggabungan antara Fibonacci dengan Elliott Wave. Gitu sih. Kira-kira gimana? Masih bingung atau makin bingung? Apa gimana? Gimana? Bingung. Oke, kalau Amir pasti bingung sih, dia masih baru. Yang lainnya gimana? Jelas banget. Ini tadi suara. Kalau misalnya ada news itu sebaiknya kita ambil posisi apa yang dari saham itu. Coba tergantung. Kalau misalnya ada news, 1 jam lalu anjir. Sorry baru di ini ya. Kalau misalnya ada news gitu ya, kita cek dulu itu saham pergerakannya kayak gimana secara teknikal. Kalau misalkan emang aman, masih aman ya biarin aja. Tapi kalau misalnya dia ternyata, dan kita harus pastiin juga si news itu beredarnya gimana. Kalau ternyata udah turun dulu baru muncul news, ya lebih baik jualan. Tapi kalau misalnya dia ternyata muncul news dulu baru turun, itu masih bisa di ini sih, minimalisir, kayak di wait and see dulu lah. Kalau misalnya udah kayak misalnya kayak kemarin yang waktu berita Omicron gitu kan, kok turun duluan, tiba-tiba baru muncul berita, itu sebenarnya harusnya cut loss sih. Cuma ternyata gimana ya, psikologi kita nggak bisa ini sih. Jawabannya fleksibel, bisa di wait and see atau cut loss, terserah. Tergantung keyakinan kita masing-masing sama saham itu. Yang lainnya gimana?
lagi atau mungkin udah cukup gimana? Atau ada pada ngantuk? Yang lainnya gimana nih? Pada diem-diem aja soalnya. Saham apa bang saham yang punya waran, misalnya harga warannya 25 gitu kan, saham induknya 100, terus saham induk sini harga saham warannya 25, terus saham induknya harusnya bisa naik ke 250. Maksudnya gimana sih, nggak ngerti, bisa diulang nggak? Oke, misalkan saham waran harganya 25, terus saham induknya harganya 100, harusnya bisa naik ke 250. Eh, itu teori dari mana? Apakah dikaliin 25 kali 100 gitu? Nggak gitu sih sebenarnya. Saham waran sama saham induk itu beda loh. Kayak pergerakannya gitu kan, harganya beda. Kalau misalkan saham induknya naik, berarti saham si waran potensi naik juga. Kalau misalkan saham induknya turun, ya berarti saham waran bakal sepi. Tapi kalau misalkan nih hari ini ARA, kayak tahu soal itu kan Toysnya ARA, saham warannya ikutan naik. Nah, besok paginya, misalnya si saham warannya kok turun duluan, nah itu udah pertanda kalau misalkan saham induknya bakalan jatuh. Itu udah pertanda. Tapi kalau misalkan untuk perhitungan harga nggak bisa kayak gini sih teorinya. Ini kayaknya dikaliin ya, 25 kali 100 ya. Bisa ketemu 250. Contoh saham induk dan saham waran apa kok? Simpelnya gini. Kita bisa, kalau dari aplikasi RTI ini saham waran nggak bisa muncul ya, nggak bakal muncul, nggak bakal ada. Itu cuma ada dari sekuritas masing-masing. Atau dari trading view. Misalkan kita pengen tahu, emang saham apa aja sih yang ada saham warannya? Kita tinggal baca saham ini dari sekuritas masing-masing. Kita klik, nah nanti muncul. Atau misalkan kita klik aja contoh, misalkan CPRO, dia cuma muncul satu emiten, berarti dia punya saham warannya. Misalnya kita cek Yellow. Yellow juga harusnya ada waran sih sebenarnya. Coba Toys deh. Nah, oh Yellow nggak ada. Oke, berarti Yellow nggak ada waran. Nah, misalkan kita muncul Toys nih, kok ada dua, tapi sama Indonesia. Di sini ada titik W atau strip W misalkan. Waran seri 1. Nah, ini si saham Toys itu warannya ini. Tapi untuk saham waran sendiri itu agak susah untuk di teknikal karena pergerakannya dia mati.